Go. Bupati Pesawaran menjelaskan secara rinci bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2023 yang disusun berdasarkan perubahan RKPD tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi proyeksi pendapatan, alokasi belanja, dan penggunaan pembiayaan. Hal itu disampaikan Bupati Pesawaran Dr. Dendi Romadona saat rapat paripurna istimewa penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2023 yang digelar DPRD Pesawaran di ruang rapat DPRD setempat pada Senin 14 Agustus 2023. Adapun hal yang dijadikan dasar perubahan asumsi tersebut adalah optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dengan menggali potensi yang ada dan yang memungkinkan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun. Bupati Dendi juga mengatakan penyesuaian belanja dan pembiayaan yang diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan daerah, serta rencana penerimaan daerah sampai dengan akhir tahun, lalu penyesuaian atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2022, berdasarkan atas hasil audit BPKRI dan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dijelaskan oleh Bupati Dendi untuk proyeksi pendapatan alokasi belanja dan pembiayaan dalam rangka perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2023, antara lain proyeksi pendapatan sebesar Rp1.378.516.841. Dalam kesempatan itu, Bupati Dendi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Hadir dalam rapat jajaran Porkofimda Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, para pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Pesawaran, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, LSM, serta insan pers se-Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya perkenan saya untuk mencoba menjawab secara umum atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran. Yang pertama atas pandangan umum fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih menanggapi perihal penerimaan pinjaman daerah merupakan jumlah yang belum disalurkan oleh pemberi kredit kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran dan harus dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2023 ini. Dan alokasi penggunaannya telah dituangkan dalam dokumen anggaran tahun 2023. Dalam rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2023 ini sudah dituangkan karena pinjaman daerah itu adalah bersifat efektif, maka tentunya kita buat sekali penandatanganan tapi penyalurannya di dalam 2 mata anggaran. Serta target belanja yaitu 1,3 triliun lebih terdapat penurunan sebesar 4 miliar lebih dan menjadi Silpa merupakan realisasi Silpa dan penyelesaian utang tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan LHP BPK Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil atau transfer kepada daerah atau desa akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu 5 tahun dan dilaksanakan paling lambat pada tahun 2027. Terdiri dari dagangan fisik atau BOP, bantuan operasional PAUD sebesar 6,8 miliar dan tersebar di seluruh PAUD se-Kabupaten Pesawaran yang langsung ditransfer kepada PAUD tersebut. Yang dilaunching oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pelatihan penguatan karakter pelajar Pancasila, Bintek tentang PAUD holistik atau HI,
dan pelatihan pendidikan dasar berkelanjutan serta workshop tentang pencegahan stunting dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar PAUD yang semuanya termaktub dalam kurikulum Merdeka yang menjadi acuan di dalam anggaran Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan. Terkait rendahnya lahan yang bersertifikat sejumlah 22%, pemerintah Kabupaten Pesawaran terus mengupayakan peningkatan sertifikasi lahan melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi lahan serta melakukan kerjasama secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional. Selalu, tahun ke tahun kita mendapatkan kuota yang cukup besar, yaitu program PTSL, pendaftaran tanah sistem lengkap, mengganti Prona, dan Pesawaran termasuk yang agresif dan juga secara grafik termasuk kabupaten yang tinggi di dalam penerbitan sertifikatnya kurun waktu 2 tahun terakhir. Terkait penanggulangan bencana, pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk desa tangguh bencana dan telah memasang sistem early warning, sistem peringatan dini. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala hal yang kurang. Mohon maaf kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya adalah serah terima penyerahan. Dari Pesawaran, Ferry Darmawan, KejarFaktaTV.com melaporkan.